Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus memberikan ulasan tentang serial yang pastinya sudah sangat dinantikan banyak orang, yaitu Squid Game Season 3. Dan bagi kalian yang belum tahu, Squid Game ini adalah serial dari Korea Selatan yang pertama kali rilis itu di tahun 2021 dan sukses besar secara global. Dan serial ini terkenal karena jalan ceritanya yang penuh ketegangan, kritik sosialnya yang tajam, serta permainan-permainan yang menurut kita sederhana tapi mematikan, yang membuat penonton tegang dari awal sampai akhir. Nah, di season ketiga ini, Squid Game kembali hadir dengan cerita yang lebih menarik sekaligus emosional. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Jadi siapkan cemilan dan kita mulai langsung reviewnya. Check it out. Sebelum kita masuk ke season 3, mari kita bahas sedikit di season sebelumnya. Serial ini menceritakan tentang sekumpulan orang yang terlilit hutang, diundang ke sebuah permainan misterius demi hadiah uang dalam jumlah fantastis. Namun, siapa sangka permainan ternyata mematikan. Dan di season 2 melanjutkan cerita tentang Gihan yang masih dihantui trauma. Dia bertekad untuk membongkar dalang di balik permainan yang mematikan ini. Dan disinilah benang merah cerita Squid Game makin terjalin kompleks. Dan di season 3 cerita semakin menarik dan intens. Mari kita bahas. Bicara soal cerita, Squid Game 3 ini benar-benar terasa lebih kompleks dibanding 2 season sebelumnya. Jalan ceritanya tak terduga, seolah-olah kita diajak main teka-teki, di mana setiap episode selalu menambah misteri baru. Salah satu kekuatan terbesar di season ketiga ini adalah bagaimana penulis cerita menggali motif setiap karakter. Para peserta di dalam game bukan hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga membawa dendam, rahasia, bahkan misi pribadi. Selain itu, ada beberapa permainan baru yang sangat kreatif. Misalnya, permainan lompat tali dan petak umpet yang punya alur kejam dan tidak terduga. Setiap permainan semakin mempertontonkan sisi gelap manusia ketika nyawa dan uang jadi taruhannya. Yang paling terasa di season 3 ini adalah skalanya semakin global. Tidak hanya orang Korea saja yang terlibat, ada juga aktor atau aktris dari berbagai negara yang memperkuat kesan bahwa Squid Game bukan hanya fenomena lokal, tapi benar-benar bisnis berdarah tingkat dunia. Di sisi akting, Lee Jung Jae yang kembali memerankan Jihan tampil luar biasa. Karakternya terlihat jauh lebih gelap, penuh trauma dan penuh amarah. Penonton benar-benar bisa merasakan perubahan Jihan dari sosok korban menjadi pria yang hampir kehilangan moral demi membongkar kebenaran. Dan di season 3 ini juga, para VIP tampil lebih hidup dibanding season sebelumnya. Mereka tidak hanya digambarkan sebagai orang-orang kaya yang menonton demi hiburan, tetapi juga mereka punya konflik politik internal, bahkan saling mengkhianati. Kemudian dari sisi visual, Squid Game Season 3 tetap mempertahankan ciri khas warna-warni mencolok di arena permainan, berpadu dengan nuansa gelap dan muram di balik layar. Dan di season ini terasa lebih megah, banyak adegan diambil yang setnya di luar negeri, dan memperlihatkan arena permainan yang sangat besar dan lebih canggih dibanding season sebelumnya. Penonton benar-benar diajak merasakan sensasi dunia Squid Game yang lebih luas dan berbahaya. Musiknya pun mendukung, suasana tegang,
dan backsong yang minimalis tapi menakutkan, membuat setiap momen seolah berpotensi menjadi adegan kematian. Satu hal yang membuat Squid Game berbeda adalah kritik sosialnya. Season 3 tetap konsisten menyajikan kritik tajam soal ketimpangan ekonomi, ketamakan manusia, dan betapa sistem sosial seringkali mempermainkan orang-orang kecil. Banyak dialog di season ini terasa menyindir kondisi masyarakat global, bukan hanya orang Korea, mulai dari fenomena kapitalisme ekstrim, perjudian hidup orang miskin demi tontonan orang kaya, hingga isu politik dan konspirasi global. Dan menurut saya, justru di season 3 inilah pesan sosial Squid Game terasa paling kuat. Mungkin karena skalanya sudah global ya, sehingga terasa lebih relevan untuk penonton dari negara manapun. Nah, kalau bicara soal kelebihan dan kekurangan, tentu Squid Game season 3 tetap punya plus minus. Kalau asumsi pribadi, kelebihan yang pertama yaitu ceritanya semakin kompleks dan alurnya tidak tertebak. Dan yang kedua, karakternya semakin berkembang dan semakin dalam. Dan yang ketiga, banyak permainan baru yang unik dan semakin menegangkan. Dan untuk kekurangannya sendiri, beberapa adegan ada yang terasa lambat, terutama di tengah-tengah episode sih. Terus ada subplot yang kayaknya nanggung gitu. Dan yang selanjutnya, banyak penonton yang sedikit kecewa karena di season ini tuh nggak banyak aksi berdarah, tapi kayak lebih permainan psikologis. Tapi secara keseluruhan, Squid Game season 3 tetap sangat layak ditonton, apalagi buat kalian yang penggemar 2 season sebelumnya. Jadi kesimpulannya, Squid Game season 3 adalah kelanjutan yang sangat menarik yang membawa setiap episodenya ke level yang lebih tinggi. Dan untuk rating pribadi saya beri nilai 9 dari 10. Yang buat kalian yang suka trailer, drama psikologis, sekaligus kritik sosial, nah Squid Game ini wajib banget masuk daftar tontonan kalian. Nah, itulah sedikit review singkat dari saya, Ganiel Sulistyo, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas utama Bahasa Indonesia di semester 5 Unsera. Terima kasih, jangan lupa like untuk akun yang kecil ini. Selamat UAS untuk teman-teman.